Ekonomi Indonesia 2025 tidak baik-baik saja, dan ini persiapanku hadapi ekonomi sulit 2025 sebagai pemilik usaha kecil. Rupiah melemah, IHSG anjlok sampai perdagangan saham sempat diberhentikan, harga naik semua, jualan itu susah, dan PHK massal di mana-mana. Jujur, sebagai pemilik usaha kecil, siapa sih yang nggak pusing? Tapi instead of panik, aku habiskan 1 bulan terakhir ini untuk benar-benar belajar dan persiapkan apa yang bisa aku lakukan. Jadi di video kali ini aku bakal share semua strategi keuangan yang aku lakukan dalam ketidakpastian ekonomi ini. Dan kalau kamu juga pemilik usaha kecil seperti aku, semoga video ini bisa membantu kamu. Let's go! Strategi 1 itu diversifikasi income. Jangan sampai kita mengandalkan hanya satu sumber income karena kita nggak akan pernah tahu kapan ada something amit-amit yang happen kepada bisnis kita atau income kita. Bahkan ya, banyak loh bisnis-bisnis yang terpaksa tutup karena mereka hanya mengandalkan satu produk atau jasa aja. Nah, contoh simpelnya kayak waktu itu pas zaman pandemi harus lockdown, restoran-restoran yang ngotot nggak mau adaptasi ke pengiriman makanan online dan hanya melayani dine-in doang, ujung-ujungnya tutup kan. That's why penting banget buat kita diversifikasi income. Nah, kalau aku sih gini, pertama, aku tambahkan produk atau jasa yang masih relevan. Nah, contohnya bisnis aku kan jasa dekorasi pesta. Dulunya bener-bener fokus hanya di table decor aja. Tapi di bulan Ramadan, aku juga launch paket yang udah termasuk catering dan sewa meja juga. Biar lebih lengkap kayak gitu. Dan ke depan juga aku lagi planning untuk sekalian bikin buket bunga. Jadi doain aja ya guys, semoga lancar. Kedua, aku juga punya lebih dari satu bisnis. Nah, that's why setelah aku bangun bisnis edukasi keuangan Lady Boss Project, aku lanjut bikin bisnis jasa dekor pesta Aileen Studio. Tujuannya biar kalau amit-amit ada salah satu yang sepi, masih ada satunya lagi. Dan ketiga, coba cari income di luar bisnis. Nah, kamu masih ada skill apa nih yang bisa kamu tawarkan? Mungkin sebagai freelance kayak gitulah yang paling gampang gitu kan. Nah, selain menjadi business owner, aku juga content creator, makanya kalian menonton video YouTube aku gitu kan. Nah, di situ aku masih bisa menghasilkan dari endorsement, dari brand deals, dari undangan speaker events. Sebelum aku lanjut, kalau kamu suka video tentang bisnis atau keuangan yang realistis dan nggak takut-takutin, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, strategi kedua adalah ubah spending habits pribadi gitu ya. Di saat ekonomi sedang sulit, kita harus lebih bijak mengeluarkan uang gitu. Jadi buanglah gengsi dan kebiasaan hedon dan coba untuk lebih mindful saat mengeluarkan uang. Karena ingat ya, sebagai reminder gitu, orang yang nggak bisa atur duit, mau dikasih 1 miliar pun itu pasti habis. Tapi kalau orang yang jago atur duit, dia mau bangkrut pun, dia pasti bisa bangkit lagi. Oke, apa saja persiapan habits yang aku lakukan? Pertama, dana darurat. Ini penting banget ya, mau bisnis atau pribadi harus punya dana darurat minimum 3-6 bulan biaya hidup. Kalau bisnis ya, of course, biaya operasional. Aku sendiri dana daruratnya udah aku upgrade dari awalnya 3 bulan doang, dan sekarang aku udah simpen dana darurat 6 bulan biaya hidup, dan jujur lagi OTW untuk aku upgrade lagi ke 12 bulan biar lebih aman. Tapi buat kamu yang pemula, 3-6 bulan itu udah cukup banget. Oke, nah kalau kamu bingung simpennya di mana, nah aku sarankan untuk simpen di rekening bank yang terpisah atau di reksadana pasar uang. Oke, nah aku di reksadana pasar uang. Nggak cuman dana darurat aja, tapi kalau di situasi ekonomi nggak pasti begini, kamu hindari hutang. Kalau kamu sekarang masih memiliki hutang, lunasilah secepatnya dan jangan bikin hutang baru. Hindari itu cicilan atau hutang untuk beli barang-barang seperti gadget baru, atau kendaraan baru, atau barang-barang yang cuman bersifat lifestyle mewah yang nggak bisa produktif atau menghasilkan apapun buat kamu. Apalagi pinjol, pay later, pokoknya bye, jangan pernah disentuh. Next, pilihlah investasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, kalau misalnya ekonomi sedang lesu seperti ini, biasanya instrumen investasi yang lebih stabil itu bakal lebih aman daripada instrumen investasi yang beresiko tinggi. Disclaimer, aku bukan ahli ekonomi, aku cuma sharing pengalaman pribadi aja. Oke, kalau aku pribadi sih sekarang lebih banyak investasi di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Saham aku masih invest, tapi cuman di blue chip aja seperti BBCA,
sampai BRI, dan itu pun beli cicil. Nah, maksudnya itu aku beli dikit, habis itu kalau dia harganya turun, aku beli lagi, and then aku beli lagi, kayak gitu. Jadi nggak langsung kayak all in, langsung hajar semua uang yang aku mau invest, aku beli langsung dalam satu waktu. Enggak, dicicil, pelan-pelan kayak gitu, karena bisa jadi turun lagi. Aku enggak investasi emas karena menurut aku pribadi harganya udah ketinggian, dan disclaimer lagi ya, ini bukan ajakan jual beli, ini cuman sharing pengalaman pribadi aku aja gitu. Terus mata uang asing juga aku ada pegang sedikit gitu, dan itu pun US dollar aja. Kalau kripto aku enggak invest karena aku nggak ngerti. Jadi kalau misalnya kamu bingung mau investasi apa, jauhi investasi yang kamu nggak ngerti. Kalau kamu sendiri lagi pada investasi apa nih? Coba sharing di comments biar bisa saling belajar. Strategi ketiga itu adalah bisnis masuk ke survival mode gitu. Nah, kalau misalnya ekonomi lagi nggak pasti gitu, lebih penting untuk bisnis kamu survive daripada kamu mikirkan ekspansi yang agresif kayak gitu. Gitu ya, realistis aja gitu. Mau survive aja susah gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang aku lakukan saat bisnisku dalam survival mode. Pertama, itu jaga pengeluaran bisnis. Caranya begini, kamu buka laporan keuangan kamu dan coba kamu lihat ada pengeluaran apa yang masih bisa kamu kurangi atau mungkin nggak terlalu penting tanpa mengorbankan kualitas produk atau jasa kamu. Coba untuk mikirnya fokus ke efisiensi. Bisa nggak produksi lebih murah tanpa nurunin kualitas? Bisa nggak marketing tetap efektif dengan budget yang lebih kecil? Nah, beberapa contoh yang bisa kamu lakukan efisiensi, itu misalnya kamu bisa negosiasi ulang dengan supplier bahan baku atau sewa tempat. Kamu juga bisa stop langganan software-software yang jarang dipakai. Atau kamu juga bisa stop iklan-iklan yang nggak efektif. Kedua, saat bisnisku lagi survival mode, aku bakal prioritaskan cash flow. Karena di saat kondisi ekonomi sulit, lebih penting untuk menjaga seberapa lancar cash flow, seberapa mampu kita untuk membayar kewajiban kita. Setuju? Untuk jaga cash flow, pertama kamu harus hati-hati dengan yang namanya stok mati. Oke, nah daripada stok mati numpuk di gudang, mendingan kamu jadiin clearance sale atau kamu adain diskon, biar cairin dulu jadi duit. Kayak gitu. Oke, nah setelah itu kamu mungkin bisa untuk consider strategi pre-order. Jadi instead of kamu ngestok dulu barang sebanyak-banyaknya dan cuma numpuk doang di gudang, mungkin kamu bisa bikin customer pre-order dulu, baru kamu pesan dari supplier. Next, untuk perbaiki cash flow, kamu bisa mempercepat pembayaran dari customer kamu. Nah, ini sangat membantu terutama buat kamu yang bisnisnya itu B2B atau business to business, karena biasanya bayarnya di belakang gitu kan. Jadi kamu harus kirim dulu barangnya. Nah, mungkin kamu bisa tawarin diskon kalau misalnya customer kamu mau bayar di depan kayak gitu, atau mungkin bayarnya maju daripada sebelum jatuh tempo. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin kamu bisa pancing dengan seperti itu biar cash flow kamu lebih sehat. Dan juga hindari memberikan tempo pembayaran yang terlalu panjang, terutama kepada customer-customer atau klien yang baru pertama kali belanja. Next, kamu juga bisa tingkatkan repeat order. Percayalah, lebih gampang untuk bikin customer lama belanja lagi daripada kamu cari customer baru gitu. Kamu bisa kasih follow up, atau kamu kasih diskon di pembelanjaan berikutnya. Kamu bisa kasih diskon kalau dia bawa teman. Kamu bisa bikin paket atau promo bundling, banyaklah strategi yang bisa kamu coba. Nah, ketiga, kalau kamu mau prioritaskan cash flow, ya of course kamu harus bisa catat dan atur keuangan bisnismu dengan benar. Oke? Nggak harus repot-repot, dan tenang, nggak susah kok. Bahkan cuma 5 langkah aja. 1. Atur rekening. 2. Catat transaksi keluar masuk. Ketiga, kategorikan transaksi. 4. Hitung profit dan bikin laporan keuangan. Dan kelima, bagi hasil kepada owner. Sebenarnya kalau aku bedah masing-masing itu bakal jadinya panjang banget video ini. Jadi that's why kalau kamu serius mau belajar cara pencatatan keuangan, cara atur duit, cara bikin laporan keuangan, kamu bisa ikut kelas Small Business Finance. Linknya ada di description, di mana aku udah share semua ilmu keuangan bisnis terbaik aku, termasuk cara bikin laporan keuangan dan semua yang tadi aku sebut kayak gitu. Dan sekarang harganya masih 300 ribuan aja, jadi kamu mendingan daftar dulu sebelum harganya keburu naik. Oke, kita masuk ke strategi keempat untuk siap-siap di ekonomi sulit, yaitu manfaatkan teknologi digital. Gak cuman untuk adaptasi ke perkembangan zaman, tapi juga dengan kamu memanfaatkan AI atau social media, itu kamu bakal hemat waktu dan hemat budget.
Nah, ini beberapa hal yang aku lakukan. Pertama, jualan di banyak platform. Oke, jadi jangan mengandalkan satu platform aja, misalnya Instagram atau Marketplace, tapi coba kamu terjun ke platform-platform lain. Mungkin kamu coba WhatsApp bisnis, kamu coba TikTok, kamu bikin website sendiri, kamu terjun ke YouTube. Kedua, itu automasi pemasaran kayak gitu ya. Nah, selain dari posting konten organik untuk mendapatkan customer, aku juga memanfaatkan Facebook Ads, iklan berbayar kayak gitu. Nah, selain itu ada beberapa teman aku yang juga memakai otomasi DM atau message seperti ManyChat kayak gitu, tapi aku pribadi sih nggak pakai, tapi aku dengar dari temanku sih katanya oke. Dan of course kamu juga bisa banget pakai bantuan AI seperti ChatGPT yang gratis kayak gitu, dan aku pun pakai ChatGPT untuk bikin SOP, untuk analisa keuangan, untuk bikin price list. Nah, sebenarnya aku udah jelasin masing-masing stepnya itu kayak gimana, bahkan prompt-prompt yang aku pakai aku spill semua, tapi itu di video kemarin ya kalau nggak salah, nanti aku taruh aja linknya di atas. Strategi kelima itu belajar skill baru. Di saat kondisi ekonomi sulit, yang bertahan itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling bisa beradaptasi dan belajar skill baru. Nah, kalau aku pribadi sih aku fokus di 4 hal ini. Pertama, of course sebagai business owner, aku harus selalu upgrade skill bisnis aku. Nah, kalau aku pribadi sih aku lagi belajar personal branding, digital marketing, aku juga belajar cara pakai AI untuk bisnis. Selain itu aku juga belajar bahasa asing kayak gitu. Nah, coba kamu pikir untuk bisa menjalankan bisnis kamu masih butuh skill apa lagi yang masih bisa di-upgrade. Nah, mungkin kamu bisa mulai belajar dari sana. Next, jangan cuma skill doang, tapi juga soft skill seperti mindset kayak gitu. Nah, mungkin kamu bisa dengan dengerin podcast. Kalau aku sih lebih suka baca buku ya, kayak gitu. Nah, karena aku percaya kalau orang yang sukses itu terus belajar, dan kalau misalnya kamu berpikir seperti orang sukses, lama-lama kamu pasti bakal ikut sukses kayak gitu. Mindset tuh seperti itu menurut aku gitu ya. Dan buku yang menurut aku bagus itu Psychology of Money, habis itu The 7 Habits of Effective People. Terus juga of course harus banget belajar atur duit gitu ya. Buat kamu yang masih belum ngerti pasar modal, please segera belajar kayak gitu. Kamu belajarlah apa itu investasi, kayak gitu, apa itu IHSG, ekonomi Indonesia itu bekerjanya seperti apa, ekonomi mikro, ekonomi makro, kayak gitu. Oke, biar kamu juga bisa lebih well prepared kayak gitu, dan juga stay up to date dengan berita-berita ekonomi negara, karena itu bakal sangat mempengaruhi bisnis kamu. Dan keempat, coba gabung komunitas gitu ya. Mungkin kamu bisa ikut komunitas agama, kamu komunitas bisnis, komunitas hobi. Pokoknya bebas, yang penting sesuai dengan minat dan juga values kamu. Percayalah, di situ kamu bakal ketemu kenalan-kenalan baru, kamu bisa networking, kamu bisa belajar dari mereka, bisa dapat insight kayak gitu. Oke, ya jadi pastikan kalau misalnya aku sih suka untuk kayak surround myself dengan orang-orang yang berkualitas kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman kita itu semua orang-orang sukses, pasti kamu ikut sukses juga. Intinya, tahun 2025 memang penuh tantangan. Tapi yang penting kamu itu mau berkembang dan siap dengan persiapan yang tepat. Aku yakin kamu pasti bisa survive dan menang menghadapi semua tantangan ini. Oke, sejauh ini aku udah share banyak banget tips untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ekonomi sulit kayak gitu ya. Nah, tapi mungkin tipsnya itu masih general seperti dana darurat, terus cara atur duit. Tapi mungkin kamu nih menghadapi suatu problem yang spesifik. Misalnya jualan itu sepi banget kayak gitu. Nah, kalau itu kamu bisa lanjut ke videoku yang ini, di mana aku udah share strategi terbaik aku untuk mengubah jualan yang sepi jadi banjir orderan. Jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.